Halo para pembelajar, masih dengan saya Agus Komadjo dan masih kita membahas The City Assembled-nya Pak Spiro Kostov. Kali ini kita bicara tentang satu elemen yang penting, yaitu street, jalan. Nah ini mungkin akan mengasihkan ya, karena akan terkait dengan hobi kita, yaitu jalan-jalan. Namun dengan menyimak pemikiran Pak Spiro Kostov tentang jalan, maka ya ketika kita jalan-jalan nanti bisa jadi itu jadi proses belajar, karena kita udah punya bekal pengetahuan ya tentang arsitektur kota, tentang elemennya yaitu jalan. The City Assembled. Dan kali ini kita bicara elemen yang mengassembly dari sebuah kota yang ketiga yang disebutkan Pak Spiro Kostov, yaitu the street, jalan. Nah, sebagai architectural historian ya, dia melihat jalan dari historis ya. Ini suatu private London ya, yang Gates on the Bedford Estate ya. Jadi sepertinya Pak Kostov melihat bahwa jalan itu muncul karena ada lahan dari area-area privat yang diberikan ke publik untuk sirkulasi. Nah ini di Principal Street ya, yang ada di Saint Mary Le Bow ya, di suatu kota di Eropa ya. Anda lihat sebetulnya yang cukup menarik adalah gambar-gambar, ini gambar dari masa lalu ya, yaitu adalah gambar-gambar berdaki. Jadi bangunan-bangunan tuh berhimpit gitu ya, lalu ada ruang yang terbuka dan memanjang, dan itu digunakan orang untuk berlalu lintas ya. Dan di dalam judulnya Pak Kostov ingin menekankan bahwa ternyata jalan itu bukan hanya tempat lalu lintas, tapi juga sebagai public spaces. Nah ini contoh di Poultry ya, Cheapsheet Poultry and Broadbury di sepertinya di Inggris nih ya. Jadi ada sebuah sudut yang dimana orang berkumpul di situ karena orang yang berlalu lalang itu saling bertemu. Oke, dan satu jalan yang memang sangat arsitektur kota banget adalah Boulevard ya. Ini adalah Champs Élysées ya di Perancis, di mana satu jalan yang dirancang untuk membuat orang merasakan kemegahan dari satu kota itu. Ya, selain Champs Élysées ada juga Ramblas di Barcelona ya. Dan di Indonesia kita punya Bandung sudah nggak ada, Rest in Peace, Jalan Pasteur. Tapi kita masih punya Boulevard yang diapit oleh Palem Praja di Malang, yaitu Jalan Ijen. Pak Kostov juga melihat ada tipe jalan yang lain, yaitu Covered Street ya, jalan yang ditutup ya. Nah ini adalah Guangjiang Market ya di Seoul ya, ini gang sebetulnya. Tapi kemudian karena banyak yang berdagang di situ dan orang membeli di situ, makan di situ, maka jalan ini di cover ya, dinaungi, dan akhirnya hanya khusus untuk pejalan kaki, dan jadilah ini Market Street. Oke, ini di Kurosaki ya, sama ya. Anda lihat itu ada jalan yang masih dibuka untuk kendaraan. Tapi kemudian di beberapa jalan itu ditutup untuk kendaraan, diberikan paving yang nyaman buat orang berjalan kaki, dan jadilah itu street market ya. Toko-toko di situ hanya bisa buka gitu, dan yang lewat di situ hanya boleh berjalan kaki ya. Ya, kita loncat ke modern street ya. Masyarakat modern itu adalah masyarakat yang terbentuk karena pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan juga fungsional. Sehingga kalau kita bicara modern street itu adalah bicara jalan yang berfungsi sebagai fungsional ya, menghubungkan satu tempat-tempat yang lain dengan waktu yang singkat, dukungan teknologi transportasi. Nah ini yang jadi problem ya. Jadi Anda lihat di sini monorail ya. Monorail yang ada di Kuala Lumpur ini memang dia menghubungkan satu tempat dengan tempat lain ya. Tetapi karena elemennya itu begitu gigantis dalam satu kota, maka dia akhirnya jadi memisahkan satu kawasan tertentu dengan kawasan yang lain di dalam satu kota. Ini jadi satu problematika dari sebuah elemen transportasi ya. Dia connecting human ya, tapi juga separating human. Nah, tapi kalau yang di Kuala Lumpur ini cukup menarik karena lahan yang di bawahnya itu didesain dengan baik, sehingga people bisa tetap terkonek dengan tempat yang lain dengan skala manusiawi, dengan jalan kaki, meskipun di atasnya itu bising sekali oleh mesin ya, kereta monorail di sini yang menghubungkan orang dari tempat lain dan tempat lain di antara elemen-elemen kawasan-kawasan dalam kota tersebut. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Anda bisa baca pelan-pelan gitu. Kesimpulan ini perlu diperhatikan karena akan menjadi materi di dalam ujian. Oke,
Ini kita sudah pada akhir tayangan tentang elemen arsitektur kota yang membahas buku The City Assembled dari Pak Spiro Kostov. Sebetulnya beberapa materi di dalam tayangan ini itu hanya sebagai pengantar, karena pada tayangan berikutnya kita akan lebih pelajari lebih rinci tentang elemen arsitektur kota. Dan kita akan membandingkan dengan buku-buku yang lain yang akan lebih membahas bagaimana wujud kota yang baik dari elemen-elemen arsitektur kota itu. Masih bersama saya, Agus Eko Madyo. Kita akan lanjutkan pada modul selanjutnya. Salam.